Kerbau ini sedang ditabrak oleh helikopter. Itu hanya bisa keluarkan tangisan yang sedihkan. Untungnya, dia ketemu dengan seorang yang baik hati bernama Mason. Meskipun dia coba yang terbaiknya, masih tidak berguna apapun. Tiba-tiba pecahan pesawat lagi diangkat ke atas dengan lembut. Ternyata, itu King Kong, makhluk yang terbesar di Skull Island. Di depan tatapan manusia yang lemah. Itu seperti gunung yang kokoh. Buat Masan rasa terkejut. Ternyata saat Masan baru saja ke pulau, King Kong yang selesaikan kekuatan tempur mereka. Tapi King Kong yang tidak sakiti Masan yang sedang terkejut. Karena dia yang lihat kebaikan darinya. King Kong penguasa Skull Island. Dan juga dewa yang jaga tempat ini. Jadinya kenapa King Kong lagi bunuh orang? Karena manusia yang datang ke Skull Island. Mereka mulai ngebom tanpa pikiran di pulau ini. Yang ini benar-benar saja rangsang King Kong. Dia yang dewa jaga Skull Island. Kok King Kong yang bisa biarkan yang ini akan terjadi? Begitu saja. Sebuah sapu lesat lurus ke depan. Langsung hancurkan cangkang besi yang bisa terbang. King Kong dengan satu tangan lagi tangkap pesawat. Lemparkan tentara yang telah serangnya ke mulut. Namun, masih belum buat si Kapten Sombing itu mau nyerah. Sebaliknya lagi buatnya perintahkan serangan King Kong. Saat ini, King Kong yang tidak bisa tahan lagi. Dia ingin orang-orang bodoh ini harus bayar semua. Satu pukulan King Kong telah jatuhkan mainan lapis baja. Para prajurit di tanah juga diinjak-injak seperti semut. Selanjutnya, sebuah jet tempur yang ganas serang. King Kong sepertinya main dengan capung ini, lagi pegangnya. Selesaikan penampilan matikan yang luar biasa. Pesawat di seberang King Kong. Seperti mainan anak-anak. Belum sempat satu hirupan rokok. Helikopter tempur bersenjata benar-benar dihancurkan. Tapi King Kong yang tidak mau bunuh semuanya. Dia yang masih harap. Manusia tahu betapa sulitnya dan mundur. Tapi si kapten lagi keras kepala dan tidak ngerti. Dia masih anggap King Kong yang makhluk sangat kejam. Lagi juga ingin balaskan dendam buat yang meninggal. Jadinya, mereka lakukan perjalanan tanpa jalan kembali. Tapi mereka yang tidak tahu, di mana-mana di pulau itu penuh dengan niat bunuhan. Prajurit ini kehilangan nyawanya dalam sekejap mata saja. Ternyata itu laba-laba raksasa yang samar. Bahkan siapa yang pinjam kekuatan AK-47 juga tidak bisa lepas dari cakar laba-laba raksasa. Sampai mereka potong kakinya yang panjang. Ditambah kekuatan amunisi. Tembak pada titik lemahnya baru dapat akhiri perang ini. Kapten ambil beberapa tembakan lagi baru benar-benar hancurkannya. Pasukan larikan diri ke suatu tempat biar atur lagi timnya. Tapi satu anggota tim dibawa pergi oleh kelelawar. Rekan timnya masih belum lakukan apa. Kawanan kelelawar yang takutkan. Tentara itu lagi dimutilasi dan dibantai olehnya. Sampai saat semua jadi paling panik. Semua orang sangat sesal. Kok mereka lagi datang ke tempat yang begitu bahaya? Jadinya, lagi ada satu tentara yang mau lolos. Tapi selanjutnya, di sampingnya muncul adegan yang horor. Lihat monster sebesar itu. Prajurit ini dalam sekejap mata telah sangat ketakutan sehingga jadi beku. Saat King Kong yang sedang minum air, tiba-tiba rasakan bahaya yang sedang dekat. Benar-benarnya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya lagi lilit tubuhnya. Ternyata itu satu gurita raksasa. Satu kaki King Kong yang pengang kepalanya. Berikutnya, King Kong mulai potongnya. Lagi nikmati sashimi yang besar dan raksasa. Dia tidak peduli tentang tentara yang lolos. Jadi dia yang untung bisa masih hidup. Tapi saat dia mulai jadi tenang lagi, tempat yang dia sedang duduk lagi gerak. Ya ampun. Belum pernah lihat belalang apapun yang begitu besar. Tentara lolos itu cepatnya tembak ke arah belalang. Yang buatnya tidak disangka itu bisa usir belalang raksasa. Tapi, tentara yang mau lolos sadari dia yang telah salah. Cepatnya, itu Skullcrawler, musuh yang paling kuat buat King Kong. Hewan ini berbahaya dan kejam.
Kekuatan serangan mereka tingkat. Biasanya kalau diperhatikan olehnya, pastinya lagi susah biar terus hidup. Itu juga yang telah matikan leluhur King Kong. Jadinya, King Kong yang sangat benci monster ini, hanya ketemu satu saja, juga akan tidak ragu dan matikannya. Dari kata-kata manusia primitif yang tinggal di pulau, King Kong yang dewa jaga mereka. Dia yang jaga binatang yang baik hati di pulau ini. Saat King Kong yang tidak perhatian, Skullcrawler raksasa yang tidur nyenyak di bawah tanah, akan muncul dan matikan orang tanpa pikiran. Untungnya King Kong yang masih bisa tahan kekuatan yang paling kuat, baru bisa buat pulau ini jadi tempat yang damai. Mereka membangun tembok ini, biar hindari serangan monster besar. Tapi sang kapten dibutakan oleh kebencian. Dia dengan sepenuh hati ingin balas dendam pada King Kong. Bahkan ajak orang yang masih hidup. Saat mereka lewati gurun, temukan tempat yang penuh dengan kerangka. Dengan cepat, mereka hadapi situasi yang sangat takutkan. Satu ekor Skullcrawler yang lewati telah temukan mereka. Mereka hanya bisa gunakan kekuatan penuh untuk bertarung. Skullcrawler yang mulai jadi marah, itu mulai bunuh dengan gila. Lihatnya keluarkan lidahnya yang panjang. Seorang tentara lagi dimasukkan ke dalam perut olah lidahnya. Pada saat ini, penyembur api juga digunakan. Juga tidak bisa tahankan ekornya yang bergoyang-goyang. Lihat orang mati semakin banyak. Masan tiba-tiba temukan satu cara. Dia gunakan korek api kecil ini. Bakar gas metana. Akhirnya bisa selesaikannya. Kapten Yang temukan pesawat penuh dengan persediaan. Mereka masukkan bensin ke dalam air. Siapkan jebakan yang bisa matikan hidup untuk King Kong. Kemudian gunakan ledakan untuk mancing King Kong datang. Tanpa diduga, King Kong dengan marah tidak peduli apa itu. Penuh dengan semangat lagi maju. Tapi tidak harapkan itu. Lagi ditipu oleh rencana kapten. Karena ada mesin jadi api nyala dalam sekejap. King Kong dengan cepat dikelilingi oleh lautan api. Dia gaum dengan sakit. Setelah lalui tempuran yang hampir mati, King Kong dengan keras lagi jatuh. Kapten juga ingin aktifkan bahan peledak. Mau matikan King Kong secara tepatnya. Saat ini, mereka hentikan perilaku bodoh kapten. Sementara kedua belah pihak berjuang. Skullcrawler yang telah muncul. Dia yang tahu. Ini kesempatan bagus untuk bunuh King Kong. Lalunya, kelompok orang bodoh itu juga bisa sadari. Mereka putuskan gunakan dirinya sebagai umpan Skullcrawler. Tapi bagaimana bisa dua kaki kalahkan empat kaki? Skullcrawler dengan cepat bisa kejar mereka. Tapi saat ini, prajurit ini tanpa ragu-ragu. Dia membuka semua baut granat di tubuhnya. Mau saling mati dengan Skullcrawler. Belum pernah ketemu pria yang begitu kuat. Dia ingin ledakan granat di tubuhnya. Karena mau bantu rekan timnya kabur. Orang seperti itu layak dipuji. Tapi Skullcrawler yang tidak peduli tenyangnya. Bahkan satu ekor pun buatnya terbang. Satu peluru amunisi terbuang begitu saja. Lalunya, Skullcrawler yang terusnya kejar dan lawan. Sementara hidup semua orang akan tidak diselamatkan. King Kong tiba-tiba muncul. Mulai serang dengan Skullcrawler. Skullcrawler regangkan kepalanya telah gigit leher King Kong. King Kong tanpa bingung lagi jawabnya. Dia pakai tangan dan robek mulut Skullcrawler. Pegang kepalanya dengan erat. Lakukan gerakan ambil telur biar pukul batu. Lalunya, King Kong yang keluarkan satu pohon berumur ribuan tahun. Kupas semua dahan dan daun di badan. Ruyi Jingubang yang bunuh monster begitu saja diciptakan. King Kong seperti Monkey Sun. Berikan pukulan fatal ke kepala Skullcrawler. Langsung pukulnya jatuh ke tanah. Tetapi kemampuan lawan Skullcrawler yang luar pikiran. Dia sangat cepat dipulihkan seperti semula. Buang King Kong jatuh jauh ke tanah. Buat penonton susah nafas. King Kong yang ditahankan oleh rantai. Gerak bagaimanapun juga tidak berguna. Skullcrawler yang maju ke depan King Kong. Siap selesaikan dendam bertahun-tahun sekaligus.
Tiba-tibanya, banyak peluru yang terbang ke situ. Dengan sukses buat Skullcrawler marah. Skullcrawler ganti alihkan target serangan jadi manusia. Saat ini, Masan tembak satu tembakan fatal pada telinga Skullcrawler. Sementara semua orang beli waktu. Kebugaran King Kong telah dipulihkan. Tidak lama kemudian lagi bisa lepaskan diri dari rantai. Kemudian pakainya seperti senjata tempur. Lihat King Kong yang pakai kekuatannya biar buang rantai. Baling-baling 800 kg terbang langsung ke Skullcrawler. Cepat jatuhkannya ke tanah. Lalunya, King Kong yang ambilnya dan buang. Tapi yang ini buat Masan jadi malang. Gerakan yang kuat buatnya jatuh ke air. King Kong yang maunya lagi dengan cepat selesaikan yang gangguan ini. Tapi Skullcrawler juga tidak akan mau kalah. Dia sesuaikan statusnya dan serang lagi. Gunakan ekornya untuk meras King Kong. Lalu gunakan lidah untuk kunci lengan. Dia ingin robek King Kong jadi 8 bagian. Tidak tahu kekuatan King Kong itu tidak berbatasan. Segera tarik lidah yang panjang Skullcrawler keluar. Akhirnya, King Kong dengan kekuatan yang besar biar buktikan dirinya. Dia yang makhluk yang ada kekuatan yang paling kuat di Skull Island. Lalunya, dengan cepat masukkan tangannya ke dalam air. Pegang Masan yang sedang di bawah air. Lalu taruhnya di tempat yang aman. Satu monster akannya lakukan hal seperti itu kan? Kalian yang masih anggapnya seperti monster kan? Semua yang selamat. Nyaman untuk kembali ke daerah pemukiman. Dan King Kong yang seperti biasa lagi diam-diam jaga. Di dunia ajaib ini.